Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Syahada, NPM 20 700 651 6074, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas soal dan jawaban ujian akhir semester pengantar Sistem Informasi Bisnis. Di sini di slide kedua ada soal genap dan jawaban. Yang pertama, banyak terjadi kasus perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam atau insider trading pada pasar modal Indonesia. Menurut saudara, apa pengaruh IT dalam bisnis tersebut? Insider trading ini sangatlah berbahaya karena berdampaknya sangat luar biasa dalam suatu pasar modal. Karena kejahatan ini dapat menyebabkan perkembangan pasar modal menjadi terhambat dan juga dapat secara tidak langsung mengakibatkan bursa efek menjadi sepi dan tidak bergairah karena kecurangan-kecurangan ekonomi, kecurangan-kecurangan oknum. Kita lanjut. Yang nomor 2 itu soalnya bagaimana cara Anda memotivasi diri Anda sendiri, terutama untuk segera lulus dari studi lanjut Anda di bidang IT dari FTKI UNAS pada masa pandemi sekarang ini. Cara saya untuk memotivasi diri saya terhadap fokus ke jenjang pelajaran kuliah, terutama dalam praktikum sistem informasi, agar kedepannya bisa mendapatkan nilai terbaik dan sudah terbiasa nantinya untuk di dunia pekerjaan. Lanjut nomor 3, soalnya apa apa yang Anda ketahui mengenai marketing digital? Coba sebutkan beberapa contohnya, minimal 2, dan seperti apa konsepnya. Pertama itu pengertian dari digital marketing. Ialah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Dari akibatnya itu, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dan pemasaran di dunia maya. Beberapa contoh teknik pemasaran yang terdapat dalam digital marketing adalah yang pertama itu adalah searching engine marketing. Searching engine marketing berupaya untuk menempatkan website perusahaan atau bisnis kamu berada di halaman pertama mesin pencari sekelas Google serta mudah ditemukan oleh Google. SEM memiliki dua kategori, yakni kategori organik dan non-organik. Kategori organik biasa disebut sebagai Searching Engine Optimization atau CAO. Relatif lebih murah, bahkan dapat dilakukan sendiri dengan gratis. Namun, membutuhkan waktu yang lebih lama karena perlu analisa yang baik, kreatif menulis konten artikel, serta tujuan untuk investasi jangka panjang. Sedangkan kategori non-organik adalah Searching Engine Marketing atau CMM. Meski jauh lebih cepat untuk membuat website kamu berada di posisi teratas Google. Yang kedua ada social media marketing. Media sosial menjadi sarana khayalak ramai untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi, dan keperluan lainnya. Bahkan kini semakin banyak pengusaha yang mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi bisnis mereka. Ditambah berbagai platform sosial media diantaranya YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan lain sebagainya. Hal ini agar mampu membuat penyebaran informasi lebih luas ke banyak orang, lebih cepat, dan dapat dilakukan dengan biaya minimal bahkan gratis. Kita lanjut. Soal nomor 4, yaitu apakah Anda tertarik untuk melakukan penciptaan lapangan kerja? Setidaknya untuk diri sendiri terlebih dahulu. Jika tertarik, seperti apa peluang pekerjaan yang Anda akan lakukan? Ya, saya sangat tertarik. Dalam dunia pekerjaan kita harus tekad dan niat untuk melakukan pekerjaan untuk yang dicapai tujuan tersebut.
Saya tertarik dalam bidang IT untuk pengembangan aplikasi. Tujuan saya untuk menarik minat konsumen tertarget dengan kemudahan dan kepraktisan layanan. Pengembangan aplikasi bertugas untuk mendesain, mengembangkan, serta mengupgrade aplikasi berbasis Android pada gawai. Lanjut, soal nomor 5. Dalam menjalankan operasional, setiap perusahaan berskala besar maupun kecil pasti memerlukan dana dengan berbagai alasan. Mengapa demikian? Coba jelaskan. Karena setiap perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan dengan dana yang dianggarkan. Sehingga setiap kali perusahaan melakukan perbaikan, baik dalam skala kecil atau skala besar, tujuannya ialah untuk memperbaiki kinerja. Dengan begitu, proses restrukturisasi perusahaan tidak perlu menunggu terjadinya penurunan dalam perusahaan, karena jika proses tersebut baru dilakukan pada saat kinerja perusahaan menurun, bisa berakibat fatal atau terlambatnya untuk melakukan perbaikan. Soal yang terakhir, nomor 6, itu kondisi pandemik pada saat ini diharapkan perekonomian di Indonesia bisa terus berjalan dengan memanfaatkan aplikasi dan teknologi informasi. Masyarakat bisa berpartisipasi untuk dapat berperan serta dalam perdagangan baik saham ataupun valutas asing. Coba sebutkan beberapa aplikasi online yang dapat dimanfaatkan untuk bisa berinteraksi dalam bisnis tersebut, baik di pasar uang ataupun pasar saham. Yang pertama ada e-commerce atau electronic commerce, adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya, dan bisa untuk berinteraksi dengan user. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjual produk secara elektronik. E-commerce sendiri semakin berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Yang kedua ada iPod. Aplikasi iPod atau disebut Indo Premier Online Technology adalah salah satu aplikasi saham yang paling populer di Indonesia. Aplikasi iPod merupakan ekosistem online trading dari PT Indo Premier Sekuritas untuk berinvestasi saham, reksadana, dan ETF dengan fitur yang cukup lengkap. Yang ketiga itu ada Stockbit. Aplikasi Stockbit awalnya hadir sebagai komunitas forum trading saham alias social trading. Forum ini menawarkan banyak manfaat karena pada investor bisa saling bertukar informasi dengan mengenai emite ataupun rekomendasi saham. Stockbit semakin dikenal karena saham sendiri merupakan instrumen investasi yang pergerakannya harganya cukup dipengaruhi oleh sentimen pasar, termasuk oleh pemberitaan atau rumor. Dengan adanya forum di Stockbit, para investor saham senior bisa memberikan analisisnya terkait sentimen pasar yang ada dalam dan bagaimana dampak ke emiten tertentu. Bagi investor saham pemula, tentunya saja informasi seperti ini sangat berbahaya. Meski tidak akurat 100%, namun informasi dan analisis ini cukup berguna sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan transaksi. Salah satu unggulan yang ditawarkan iPod adalah adanya mekanisme robo trading dan fund evaluator yang secara otomatis bisa menjalankan seluruh instruksi order jual beli pada saham dan harga yang telah kamu tentukan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak akan kehilangan momen untuk melakukan perdagangan saham pada harga yang kamu harapkan. Ya, mungkin itu saja yang saya sudah berikan informasi dan menjelaskan soal dan jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.